Oke, di video ini saya mau coba sharing sedikit perihal perkomstiran ya. Ini saya punya komstir dari merek Scarlett untuk motor KRX 150 ya. Yang dimana kode bearingnya itu 32005. Tapi untuk yang bawaan dari Kawasaki itu dia ada sealnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ada seal seperti ini. Nah, jadi saya itu masalahnya suka kemasukan air gitu komstir itu. Jadi saya rasa setiap beberapa bulan sekali saya bongkar, saya servis, saya kasih grease ulang itu dia tetap kemasukan air. Nah, saya coba periksa ternyata harga bearing yang Kawasaki lumayan cukup mahal. Jadi saya coba eksperimen dalam video ini ya. Ini saya coba dulu pakai bearing Scarlett. Tapi saya akan coba gunakan satu saja. Jadi mungkin ini untuk yang bagian bawah ya. Nah, kenapa saya coba gunakan satu saja? Saya ada kepikiran ide. Ini kan misalkan andai kata di bagian atas nih. Ini kan dia anggaplah tangan saya ini rangka. Jadi kalau menurut pengamatan saya di motor yang saya alamin ya, itu masih air itu masih bisa masuk dari celah-celah ini. Jadi dia tidak menutupi rapat. Sehingga saya coba pikirkan solusi dan saya menemukan ini bisa dibilang tutup komstir, bisa juga dibilang seal komstir ya. Ini kepunyaan dari motor Yamaha, itu kalau tidak salah motor WR155, Fiction R15 itu dia ada model penutup bearingnya seperti ini. Jadi dia bagian ini lingkar luarnya ini menutupi area sisi luarnya juga gitu, sisi luar dari rangka. Dan ini kebetulan kalau misalnya kita lihat di WR155, itu tipe komstirnya sama dengan yang KLX. Dia itu tipenya kalau secara ukuran ya, ini ada ukurannya 47 x 25 x 15, itu tipe komstir 32005. Nah, mungkin secara sederhana bisa saja kan ini dari dua bearing Scarlett ini bagian bawah saya tetap pasang begini. Nah, untuk yang bagian atas ini sealnya harus dicabut dulu. Tapi kemarin semalam saya sudah coba, sealnya saya coba cabut, tapi ternyata saya bingung ini bagaimana pemasangannya dari pabrik, jadi saya tidak mau ambil resiko. Karena kalau misalkan dipasang seperti ini, lubangnya pas, tapi nanti di sininya tuh masih ada celah gitu. Jadi kalau dikencangin pasti nanti tidak bagus lah. Jadi saya coba cari amannya saja. Mungkin dari bearing Scarlett saya hanya pakai satu bearing, lalu saya coba beli bearing lainnya. Ini juga sama tipe bearingnya 32005. Coba saya buka dulu. Ini saya beli di bengkel mobil ya. Harganya 70.000. Nah, kalau yang ini dia hanya bearing saja. Mungkin kalau secara harga ini saya beli 70.000 dan ini Scarlett saya beli 60.000 dapat dua ya. Mungkin secara kualitas beda, tapi ya ini kan hanya eksperimen. Oke, ini tampilan bearingnya. Nah, ini kan akan dipasang gini di rangka. Lalu saya niatnya nanti bagian yang di atas ini saya tutup pakai ini. Kalau secara ini pas ya. Terus pakai mangkok dulu. Nah, ini lubang ketemu lubangnya ini pas. Oke, nanti seiring dikencangkan baut ya akan semakin mengunci juga. Oke, mungkin saya tunjukkan juga maksud saya itu kenapa kondisi dari bearing komstir yang terpasang di motornya itu nanti saya tampilkan juga videonya mungkin setelah ini. Ini komstir yang bagian bawah, kemasukan air dari atas, jadi sampai asnya karatan. Terus ini komstir yang bagian atasnya. Ini kemarin sealnya saya coba bongkar tapi susah ternyata ya. Ini juga udah mulai ini ya, berkarat bagian dalamnya. Ini untuk mangkoknya sebetulnya untuk mungkin dari bola bearingnya masih bagus. Menurut saya ya masih kelihatan oke, tapi yang bermasalah itu di bagian rumahnya. Mangkoknya ini teksturnya ada teksturnya gitu, seperti udah aus, ada yang aus ada yang tidak. Jadi komstirnya itu susah disetel dan juga kaku. Walaupun saya kemarin udah perawatan, saya bersihkan, saya
beri pelumas yang baru, tapi masih saja. Beres pemasangan komstir yang baru. Dengan bantuan tracker komstir biar tidak digetok-getok. Ini bearing yang NSK dipasang di atas. Ini nggak ada seal, pasang dulu kayak gini. Terus pakai cover yang WR. Ini masuk pas. Setelah dikencangkan, dia bakal ikut berputar juga. Tampilan luarnya ini ditutupin sampai ke sisinya juga. Ini bearingnya muter pas. Hasil pemasangan tutup mangkok WR di KLX 150. Ini ketika stang belok, dia juga ikut bergerak ya. Ini presisi pas dengan rangka. Ini sampai menutupi bagian luar dari rangka ya. Di air kemungkinan nggak akan masuk. Mur masih standar, mur komstir. Ini mur triple clamp-nya juga masih standar, cuman ini aja yang diganti, tutup komstir WR-nya. Nih shock breaker-nya belum ada sebelah. Lagi servis juga shock breaker. Kemarin olinya kemasukan air juga sama. Satu lagi nunggu seal dulu, pesen sealnya online. Update bongkar UD track belakang. KLXL modelnya ada 2 bearing ya, udah ngikut ke BF. 2 bearing bambu, 1 2, ini yang ke monoshock, ini yang ke posisi link armnya. Nah ini yang ke swing arm. Yang swing arm modelnya masih Teflon. Ini model Teflonnya jebol 10 tahun, 11 tahun belum pernah ganti. Ini bushingnya juga udah tidak terselamatkan. Yang ini juga bearing monoshocknya udah rusak, karetan dia udah susah dilepas tadi. Kayaknya mau dibawa dulu ke tukang bubut aja. Kalau yang bearing ring armnya aman, masih bersih, masih bagus. Nah ini untuk ring armnya, ini juga bahannya masih Teflon ya, standarnya ini masih bagus. Bushingnya mana tadi bushing panjangnya? Nah ini bushing panjangnya masih oke lah. Jajan full kaki-kaki. Hasil pemasangan dari bengkel bubut, ini yang diganti bearing monoshock bawahnya yang di unit track. Ini udah main lagi ya. Untuk yang bawah ini saya pakai NTN, tapi ini kayaknya bukan ori juga, tipenya 1612. Kalau yang atasnya yang di swing arm ini masih pakai yang Teflon dulu. Jadi kalau misalnya jebol lagi baru diganti bearing. Kalau yang ini dia masih standarnya. Oke, tinggal dirakit lagi ke motor.
tes jalan ya. Tadi waktu di starter hilang kompresi. Jadi saya dipancing pakai oli, masih ngebul. Nih kita jauhin dulu dari rumah biar tetangga gak ngebul. Ruang kosong dulu. Soalnya semenjak dibongkar itu sekitar 5 hari motornya nggak hidup. Taunya tadi waktu dites malah los kompresi. Semoga olinya bukan oli ini ya, bukan oli mesin ya, tapi oli yang tadi saya suntik ke lubang busi. Sejauh ini aman ya, ini empuk. Ini juga sayangnya saya belum bisa ganti asnya nih walaupun udah baret. Yang kanan, yang kiri juga udah mulai baret yang ini. Semoga saya jangan dulu bocor dalam waktu dekat. Nah ini udah mulai hilang ya asapnya ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya video buat sharing saya servis kaki-kaki motor KLX. Kemarin dimulai dari awalnya itu shock breaker dulu, shock breaker depan karena belum pernah ganti dan ternyata waktu dibuka olinya susu. Dilanjut ganti bearing, komstir, dan modifikasi pada bagian tutupnya atau sealnya. Kemudian dilanjut dengan servis unit track ya kemarin. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah menonton videonya ya.